Alhamdulillah, saya sedang berada di depan rumahnya Bapak Ahmad Lutfi. Beliau Ketua Takmir Masjid Gunung Sa'id mungkin ketiga ini. Lebih jelasnya saya akan masuk ke dalam sambil ngobrol-ngobrol mengenai berita tersebut, atau mungkin bisa menceritakan ya, mumpung ini, semoga dia sehat terus ya. Ya, masuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nggih. Alhamdulillah, monggo. Ngomong-ngomong santai mawon. Nggih. Monggo ya. Tanglet napa istilah tanya ini, gimana kesan-kesan jenengan selama menjadi ketua takmir Masjid Gunung Sari Indah ini. Monggo nggih, supaya anak cucu turunan kita mungkin bisa menambah semangat. Oh gini loh, jadi ketua gini. Memberi motivasi. Iya. Monggo. Terima kasih Pak Heru bisa datang ke rumah dan untuk saya bercerita pengalaman atau ya hal yang terkait dengan selama saya jadi ketua takmir Masjid Gunung Sari Indah. Jadi tahun 2003 nggak salah ya, ketika itu ya anak-anak saya masih kecil, kemudian masjid ini sudah ada, masih ada di satu gedung itu, yaitu W13 ya. Saat itu dengan Pak Syarif, kemudian Pak ini ayo Pak nangani masjid. Kebetulan ketua takmir yang sebelumnya itu Pak Imam Syafi'i kayaknya ada kesibukan lain. Akhirnya ayo Pak Lutfi jadi ketua, terus saya jadi sekretaris. Nah itulah jadinya akhirnya saya jadi ketua takmir. Dan kondisi pada saat itu memang keberadaan Masjid Gunung Sari Indah itu memang sangat diperlukan ya, diperlukan sekali, baik kaitan dengan ibadah, sholat ya, kemudian sholat Jumat terutama karena gedungnya cuma satu rumah, maka relatif sampai meluber ya. Ke saat itu sempat juga berkepikiran gimana kalau masjid ini diperlebar, namun belum sempat itu ya. Kegiatan masjid saat itu ya cukup bagus dan memang dibutuhkan terutama TPQ-nya. Ya. Jadi pada saat itu masjid yang ada di sekitar ini cuma satu selain yang ada di Masjid Gunung Sari Indah, yang ada misalkan yang agak masuk masjid-masjid yang sekarang itu belum ada, sehingga santri atau peserta didik TPQ kita cukup banyak. Jadi waktu itu TPQ santri-santrinya banyak. Iya betul. Dan bahkan sempat seingat saya di akhir tahun 2003 itu satu bis berangkat wisata atau rekreasi ke Batu. Wah. Jadi saya ikut menyertai ya. Kebetulan anak saya waktu itu santrinya ikut ke sana. Namun perkembangan yang ada banyak sekolah, banyak kemudian masjid yang mengadakan TPQ, juga sempat terkendala bahwa anak-anak sekarang itu sekolah itu sampai sore, kemudian kadang-kadang dia les dan sebagainya, sehingga ya kita tidak bisa mengatakan sampai setelah Isya. Dulu bisa sempat dari Ba'dal Asyar sampai Isya. Nah, itulah perkembangan yang ada kaitan dengan TPQ. Tentang pengajian ya hampir tidak begitu banyak, tapi ada ya. Jadi selain hari Ahad ya kita ada, kemudian biasanya kita adakan ada yang habis maghrib atau habis Isya. Nah, karena jumlah pesertanya kadang-kadang tidak terlalu banyak, maka kita evaluasi
evaluasi dalam arti tema-temanya, waktunya dan penceramahnya ya. Sehingga akhirnya kita bisa mencari inovasi dan sebagainya. Itu pada awalnya ya. Jadi masjid kita memang pada saat itu sangat dibutuhkan keberadaannya. Di pengajian-pengajian yang kita coba untuk mendatangkan dari narasumber dari luar telah mampu untuk mengajak jamaat yang agak jauh dari masjid ini untuk ikut serta ya. Kalau yang lainnya ya kurban ya saya pikir itu bisa berjalan dengan bagus. Bahkan kadang-kadang pada saat itu belum secanggih ini, kita kan hanya ditangani sendiri dalam jumlah besar. Kalau ada pengkorban terlalu banyak itu panitia pikir-pikir apakah bisa terselesaikan ya. Jadi kaitannya dengan kegiatan itu akhirnya dari waktu ke waktu, dari pengalaman yang ada, kita coba untuk kita selesaikan. Terus itu Pak, pengen tadi yang jenengan nyebut TPK ya. Terus untuk ustadzanya, apakah jenengan kader sendiri atau mendatangkan dari luar atau gimana? Ya, itu menarik. Pada saat itu kebetulan para ustadz dan ustadzanya banyak perempuannya. Jadi banyak perempuannya, bahkan dia itu ada yang ada sekitar Masjid Gunung, ada yang luar kota. Kebetulan dia sedang studi, paginya itu kuliah, kemudian sorenya dia ngisi. Betul-betul bisa, kadang-kadang sering saya temui dia pukul 9 malam ya itu masih belum pulang anak-anak itu untuk mengerjakannya. Kadang-kadang saya support, saya datang, ada Pak Ustaz Pak, sangat menarik dan sebagainya. Dan setelah itu ya saya katakan bahwa perkembangan TPK di tempat lain itu ada, maka kita tidak mau juga akhirnya ada sebagian yang ada di sana. Sehingga jumlahnya sempat turun dan sekarang rasanya stabil dia perkembangannya seperti itu. Awalnya ustadzanya berapa? Bisa sampai 7 dan 8 tuh Pak, banyak sekali. Bahkan ada kalau ustadz ya yang laki-laki itu kadang-kadang tidak terlalu tahan karena dia semuanya perempuan. Jadi akhirnya silih berarti pada saat tertentu para ustadzanya ini berkeluarga. Nah, itu yang menjadi kesulitan takmir untuk mencari penggantinya. Sempat itu tinggal 2 ustadzanya. Kita coba-coba, ya, alhamdulillah bisa mendapatkan ada ustadz dan ustadzah yang bisa berlangsung ya. Jadi seninya begitu ya, betapa semangatnya mereka untuk bisa menangani, bahkan kegiatan untuk tadaring ya, jadi tadarus secara keliling itu bisa terselenggara dengan tertib ya, kemana bulan ini, kemana dan sebagainya. Bahkan dulu juga rame-ramenya lomba manasik haji sempat dibuatkan oleh Ka'bah dan sebagainya. Sehingga cukup menarik karena melempar jumrohnya kemudian sa'inya kita letakkan di luar masjid sehingga dapat dilihat oleh orang tuanya. Betul-betul itu cukup menarik bagi orang tua dilibatkan ini. Tadi jenengan ngaso ketua takmir Masjid Gunung Sari ketiga nih. Iya kayaknya. Jadi tahun pinten Pak? saya mulai tahun 2003 ya, sampai tahun 2009. Jadi saya mau berhenti atau ingin meletakkan itu, kebetulan saya kepingin dilanjut ya. Wah, saya ini kayaknya suatu tuntutan akademik harus kuliah program doktor. Oleh itu saya coba selama 3 bulan untuk merekrut pergantian ya, pergantian cara yang bagus. Dan pada saat itu sudah ada pedoman bahwa proses untuk penjaringan dan proses untuk mendapatkan ketua itu bagaimana. Ya. Akhirnya pada saat menjelang kami berakhir, maka saya minta beberapa jamaah yang
bersedia, yang diantaranya itu disyaratkan mempunyai nomor induk Muhammadiyah. Dan setelah itu alhamdulillah bisa terkumpul dan kami serahkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang untuk memproses, dan alhamdulillah bisa. Yang menjadi kenangan pada saat itu adalah saya dengan Pak Syarif selaku sekretaris sudah berhasil dari kondisi masjid yang bersertifikat semula bukan beratas nama Muhammadiyah, kami serahkan ke perserikatan pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang. Sehingga kami bahwa memang pada hakikatnya awal saya dengar pendiri masjid ini berkeinginan bahwa masjid ini akan dikelola oleh Muhammadiyah sehingga bisa tidak terbatas untuk ibadah, tapi juga bisa mungkin kegiatan organisasi Muhammadiyah di perumahan Gunung Sari Indah. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada prasasti yang ditandatangani oleh Pak Din Sabsudin, kemudian ada tanda yang memperlihatkan bahwa Masjid Gunung Sari Indah ini menjadi pemilik Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ini terakhir nih, harapan jenengan untuk Masjid Gunung Sari Indah gimana? Harapannya ini. Jadi melihat perkembangan yang ada ini memang sudah memperlihatkan bahwa Masjid Gunung Sari Indah sudah dari area luas masjid sudah bertambah. Dari dulu hanya 1 rumah sekarang menjadi 4 rumah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang yang menjadi bagaimanakah masjid ini dapat berperan lebih banyak ya. Tidak hanya kaitannya dengan beribadah dan sebagainya. Nah, peluang yang ada menjadi pemikiran atau saran saya adalah bagaimana masjid nanti bisa selain beribadah dan pendidikan bisa mengangkat masalah kesehatan dan ekonomi. Jadi masjid sebagai sarana mengembangkan ekonomi jamaah. Sehingga nanti ada orang yang membidangi dan akan membangun ekonomi sehingga jamaah akan bisa dari masjid akan muncul apakah pengusaha kecil atau menengah dan sebagainya. Termasuk yang saya pikirkan tidak dimungkinkan ada poliklinik atau ya kaitannya dengan layanan kesehatan sehingga pada suatu saat masyarakat sekitar bisa terlayani. Untuk yang lainnya saya pikir sudah dilaksanakan dan saya yakin dengan semangat yang ada dan kondisi masjid kita ini kan di tengah-tengah perumahan. Artinya bahwa masyarakatnya adalah lumayan ya tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi dan kesadaran untuk berusaha beribadah mungkin suatu potensi yang bisa dilakukan oleh Masjid Gunung Sari. Itulah kira-kira harapan kami untuk ke depan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan pada beberapa belas tahun yang lalu pada generasi yang akan datang ya, ada generasi yang sobo masjid ya, masjid sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari pengganti ya. Cepat atau lama para yang senior itu harus uzur ya. Kalau anak-anak maka rasanya perlu untuk kita desain ya, kita rancang siapa yang akan harus mengganti. Jadi dulu saya berkeinginan dari anak TPG itu akan masuk SMP itu ada ortum yang menangani yaitu IPM. Nah, IPM akan masuk apakah remaja masjid. Nah, setelah itu dia adalah kader-kader kita untuk menggantikan pengurus takmir. Ya. Ini kan sehingga jangan sampai para senior kita sudah harus uzur, kemudian kita mencari-cari pengganti pengurus takmir. Itulah kira-kira Pak Heru yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sekilas ini memberikan gambaran bahwa ayo kita berupaya esok lebih baik. Terima kasih Pak Heru. Matur suwun sangat Pak Rudi atas infonya, mungkin sangat penting sekali, sangat bermakna sekali untuk generasi yang akan datang. Semoga
Lutfi dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Ini. Semangat terus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.